Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Machine Learning kelas A akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Perbandingan Algoritma Klasifikasi dalam Pengklasifikasian Penyakit Kardiovaskular. Next. Untuk agenda presentasi kali ini terdiri dari perkenalan, latar belakang, studi kasus, metodologi, pemaparan source code, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari satu Alditya Mardiana dengan NIM 19105111018. Yang kedua ada Rizky Fauzi dengan NIM 19105111069. Kemudian ada Yusuf Maulana dengan NIM 19105111072. Kemudian Muhammad Dandi Pradipa dengan NIM 19105111118. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Ardi Rudini dengan NIM 19105111121. Next. Latar belakang dari proyek kami adalah terkait penyakit jantung, yang dimana jantung merupakan salah satu organ paling penting pada manusia yang bekerja untuk memompa sirkulasi darah dalam seluruh tubuh. Penyakit jantung termasuk penyakit yang paling tinggi angka kematiannya. Berdasarkan data dari WHO pada tahun 2005, ada setidaknya 58 juta kematian di dunia yang diakibatkan oleh penyakit jantung. Next. Selanjutnya adalah studi kasus. Kemajuan teknologi dapat meminimalisir tingkat kematian tersebut. Machine learning merupakan salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk mendeteksi berbagai penyakit seperti kardiovaskular ini dengan menggunakan algoritma-algoritma komputer seperti KNN, naive Bayes, neural network, dan lain-lain. Misalnya, penelitian analisis performa metode Kinneris-Negor atau KNN dan cross-validation pada data penyakit kardiovaskular dengan keakurasian sebagai berikut. Dataset 1 diperoleh nilai performa paling baik pada nilai akurasi sebesar 82%, presisi 82%, recall 82%, dan F-measure 82% pada K13. Kemudian dataset 2 diperoleh nilai performa paling baik pada nilai akurasi sebesar 87%, presisi 87%, recall 97%, dan F-measurement 92% pada K3. Kemudian pada dataset 3 diperoleh nilai performa paling baik pada nilai akurasi sebesar 91%, presisi 92%, recall 60%, dan F-measure 72% pada K5. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Ardi. Selanjutnya saya akan menjelaskan kembali untuk presentasi kelompok kami bagian metodologi penelitian. Di sini ada diagram dari metodologi penelitian yang kami rancang. Yang pertama ada pengambilan dataset, yang kedua ada preprocessing, kemudian pembuatan subdataset, pembagian data training dan data testing, dan juga penerapan ketiga algoritma yang ingin kami bandingkan. Setelahnya kami membandingkan dari ketiga algoritma itu menggunakan metode evaluasi tertentu. Boleh di next. Yang pertama mungkin saya akan menjelaskan lebih detail dari tahapan-tahapan yang telah ditampilkan pada diagram sebelumnya. Load dataset, di sini kami mengambil dari website Kaggle dengan dataset berjudul Cardiovascular Disease Dataset oleh Steflana Ulyanov dan kawan-kawannya. Datasetnya terdiri dari 70.000 baris data, dan di situ kami sudah sertakan link untuk dataset tersebut. Di sini ada tabel untuk perincian datasetnya, ada beberapa fitur, dan juga satu kelas, yaitu apakah responden mengalami atau mengidap penyakit kardiovaskular atau tidak. Dan itu tipenya itu adalah biner 1 atau 0 gitu. 1 berarti dia mengalami atau mengidap penyakit kardiovaskular, dan 0 itu artinya tidak. Sedangkan untuk yang fitur lainnya seperti tahun, itu tipe datanya integer dalam satuan hari, tinggi satuannya integer dengan satuannya cm dengan tipe datanya integer, dan begitu juga dengan berat itu ada kilogram satuannya dan tipe datanya float. Kemudian ada tekanan darah dengan tipe datanya integer, dan ada kolesterol juga glukosa
Di situ tipe datanya merupakan categorical code yang dimana terdiri dari 1, 2, 3, jadi nilainya berupa ordinal. 1 itu artinya normal, yang kedua artinya di atas normal, dan yang ketiga jauh lebih baik di atas normal. Kemudian di sini ada tipe fitur yang subjektif, yaitu smoking, alkohol, dan juga alcohol intake, dan juga physical activity. Di sini tipe datanya itu biner. 1 itu berarti dia itu iya, dan 0 itu tidak. Boleh tolong di next. Tahapan selanjutnya ada tahapan pre-processing. Di sini yang pertama kami melakukan pengecekan missing value, dan yang kedua kami melakukan normalisasi menggunakan min-max scalar dari library sklearn. Kemudian yang ketiga ada pengecekan imbalance data. Boleh tolong di next. Selanjutnya, dari 70.000 dataset utama yang kami ambil dari Kaggle sebelumnya, kami membuat sub dataset. Di sini kami membuat 7 sub dataset dan membaginya itu per 10.000. Jadi perbedaan dari setiap datasetnya itu berada di jumlahnya gitu. Dan setiap dataset perbedaannya itu kelipatan 10.000. Jadi dataset 1 jumlah datanya itu 10.000 data, dataset 2 20.000 data, dataset 3 30.000 data, dataset 4 40.000 data, dan seterusnya hingga dataset 7 sebanyak 70.000 data. Boleh di next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Dandi. Silakan, Dan. Terima kasih. Kemudian kami melakukan pembagian data training dan data testing, di mana kami membagi dataset menjadi dua tipe data, yaitu data training dan data testing menggunakan metode sampling holdout estimation. Untuk data trainingnya itu ada 80% dan data testingnya ada 20%. Berikutnya kami menerapkan algoritma machine learning yang diantaranya ada 3, yaitu KNN atau K-Nearest Network, kemudian ada naive Bayes, dan SPM. Untuk KNN, kami menerapkan algoritma ini pada seluruh dataset yang telah dibagi per kelipatan dari jumlah data 70.000. Kemudian kami menggunakan nilai K1 hingga K10, sedangkan kelipatan 10.000 lainnya hanya menggunakan K10. Lalu berikutnya kami menerapkan algoritma naive Bayes dan SPM pada subdataset yang telah dibuat. Berikutnya. Nah, kami melakukan penghitungan nilai performansi. Dalam proses ini, itu dilakukan perhitungan hasil nilai performa yang terdiri dari nilai akurasi, presisi, recall, dan F-measure pada dataset penyakit kardiovaskular. Pertama, yang dimaksudkan meliputi tindakan, perbuatan, dan pekerjaan yang telah dicapai atau dilaksanakan. Kinerja dari klasifikasi ini dapat dievaluasi berdasarkan perhitungan performa nilai akurasi, presisi, recall, dan F-measure. Pertama ada akurasi. Akurasi yang seperti kita tahu merupakan ukuran yang menentukan derajat kemiripan antara hasil pengukuran dengan nilai terukur yang sebenarnya. Dengan kata lain, itu merupakan tingkat kedekatan antara nilai prediksi dan nilai aktual atau nilai yang terukur sebenarnya. Berikut rumus dari akurasi yang dijabarkan pada persamaan ini, yaitu TP plus TN per TP plus TN plus FP plus FN. Untuk keterangannya, di mana TP merupakan true positif, kemudian TN merupakan true negatif, kemudian FP merupakan false positif, dan FN merupakan false negatif. Kemudian presisi. Presisi itu merupakan rasio item yang dipilih yang relevan untuk semua item yang dipilih. Presisi juga dapat didefinisikan sebagai tingkat ketepatan antar permintaan informasi dan respon terhadap permintaan tersebut yang diberikan oleh sistem. Rumusnya adalah TP per TP plus FP. Kemudian recall. Recall ini merupakan rasio prediksi positif benar. Recall merupakan rasio prediksi positif benar yang dibandingkan dengan jumlah total item data yang positif benar. Recall juga terdefinisi sebagai tingkat keberhasilan pada sistem dalam menggali kembali sebuah informasi. Berikut rumusnya, yaitu TP per TP plus FN. Lalu ada F-measure. F-measure merupakan bobot harmonik antara nilai dari presisi dan nilai recall. Ukuran yang dimaksudkan untuk menampilkan timbal balik antara recall dan presisi inilah yang disebut sebagai F-measure.
Berikut rumusnya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau F-measure merupakan bobot harmonik yang antara nilai dari presisi dan nilai recall. Maka dari itu rumusnya akan menjadi 2 kali presisi recall per presisi plus recall. Berikutnya bagian source code akan dijelaskan oleh teman saya Yusuf Maulana. Oke, terima kasih Dandi. Oke, selanjutnya kita membahas tentang source code. Oke, bisa dilihat pertama yang pasti kita harus mengimport library. Di sini kita menggunakan library Pandas. Terus juga di sini kami tidak menggunakan NumPy ternyata, namun kita menjaga-jaga saja. Terus kemudian mengimport library dari KNN itu sendiri. Terus juga di sini mengimport library untuk klasifikasi report dan juga conversion matrix. Terus selanjutnya juga di sini ada naive bias. Terus juga di sini sebelumnya kita menggunakan decision tree, namun kita ganti. Terus selanjutnya ada library untuk SVM. Terus ada library untuk normalisasi. Kita di sini menggunakan min-max scalar. Dan selanjutnya ada library untuk yang nantinya pembagian dataset. Nah, yang pertama import data. Di sini variabel CSVPath menampung dari dataset itu sendiri yang bernama cardio trend. Kemudian dari dataset CSV ini diubah menjadi data frame. Ini menggunakan library Pandas. Dia membaca dataset tersebut. Terus selanjutnya karena kita tadi membagi sub dataset dari 10.000 sampai 70.000, di sini fungsi ilog di sini untuk membagi dataset. Misalkan di sini ingin menjadikan dataset 10.000, di sini kita tinggal mengganti 10.000, nanti dataset yang cardio trend tadi 70.000 akan hanya diambil 10.000 untuk diolah. Terus selanjutnya ada kita cek semua informasi dari dataset, yaitu dengan menggunakan fungsi info. Nanti mungkin bisa dilihat hasilnya. Terus juga selanjutnya setelah mencek semua informasi dari data, kita bisa mencek missing value dulu. Karena jika ada missing value, kita bisa isi dengan mungkin rata-rata atau mungkin value paling banyak. Nah, di sini untuk mencek missing value kita menggunakan fungsi isNull, yaitu dengan tambahan sum, biar nanti tinggal di total berapa yang missing value dari dataset tersebut. Terus selanjutnya setelah mencek missing value, kita di sini juga mencek tipe data setiap variabel. Jadi kita lihat dulu apakah tipe data variabel sudah cocok dengan value yang ada dalam variabel tersebut. Kita menggunakan di sini fungsi dtypes. Oke, setelah cek variabel, selanjutnya kita cek jumlah data dari kelas cardio itu sendiri untuk 0 dan 1. Di sini mencek untuk imbalance data. Jadi kita lihat kelas 0 dan 1 apakah sudah balance atau masih imbalance. Nah, ini kalau biar dalam bentuk perkomaan desimal, kita bisa bagi 70.000 untuk melihat apakah imbalance atau tidak. Setelah kita cek imbalance atau tidak, di sini kita membagi fitur dan kelas, di mana kelasnya itu yaitu cardio. Dan untuk fiturnya sendiri ada age, ada height, ada umur, ada tinggi, ada berat, ada ada APH dan AP low. Ini saya lupa tadi apa. Terus selanjutnya setelah dibagi fitur dan kelas, di sini kita ada normalisasi fitur, di mana kita menggunakan min-max scalar dengan range 0 sampai 1. So, dari scalar di sini untuk menampung variabel fitur yang akan dinormalisasi. Nah, karena tadi hanya mengambil fitur sebagian dari variabel, yang lain tidak dinormalisasi karena yang lain dalam bentuk kategorial, jadi tidak dinormalisasi. Maka selanjutnya data frame yang tadi Rescaled X ini kan mempunyai tipe data kalau nggak salah Rescaled X. Nah, di sini dia mempunyai data array of float, di mana yang tadi seperti kolesterol, glukosa, dan smoke itu belum dimasukkan lagi ke dalam dataset. Sebelum kita gabung,
itu harus dijadikan data frame dulu. Jadi di sini saya ubah kembali menjadi data frame. Selanjutnya untuk di merge untuk variabel gender, kolesterol, glukosa, smoke, alkohol, dan keaktifan dalam fisikal. Setelah diubah menjadi setelah di merge dan masih bentuk data frame, saya ubah lagi dalam bentuk array of float dengan menggunakan NumPy. Terus setelah sudah diubah, kita membagi data train dan data testing dengan perbandingan 80 dan 20. 80 untuk training dan 20 untuk testing. Selanjutnya ini tadi untuk pengecekan akurasi terbaik dengan nilai K sama dengan 1 sampai 10 dengan dataset 70.000. Setelah itu, dari pengecekan 1 sampai 10 ini ternyata yang didapatkan N sama dengan 10 itu adalah dengan nilai akurasi terbaik. Jadi selanjutnya KNN di sini kita menggunakan N sama dengan 10 dengan dataset yang 10.000 sampai 70.000 tadi. Di sini kita menggunakan KNN dengan N10. Terus juga di sini kita bisa predik X-test-nya. Terus kita bisa lihat klasifikasi reportnya nanti dari Y-test dan yang sudah dipredik tadi X-test-nya. Setelah KNN ada juga naik bias sama seperti KNN kurang lebih. Dia 10.000 sampai 70.000 datasetnya yang dicek akurasinya, dan juga ada SVM sama kurang lebih dengan KNN dan naik bias, dia mengolah data set 10.000 sampai 70.000. Selanjutnya untuk hasilnya mungkin saya lihat di sini. Pertama, info dari dataset tadi, info bahwa ada 70.000 dataset dengan indeks 0 sampai 699 dengan total 13 kolom, 12 variabel, dan 1 kelas dengan data 70.000 dan juga ada tipe datanya. Terus di sini ada missing value, ternyata setelah dicek tidak ada missing value dari semua variabel, 0. Selanjutnya juga ada tipe data. Di sini rata-rata integer dan float. Terus di sini kategori juga termasuk integer, jadi tidak usah diubah lagi. Terus jumlah data dari kelas cardio tadi adalah 35.000 banding 34.000. Sini kami menganggap ini sudah balance karena tidak jauh bedanya. Oke, selanjutnya ini hasil klasifikasi dari KNN. Bisa dilihat dari sini. Ini dengan N10 dengan akurasi 62. Ini hasil klasifikasi dari naik bias dengan akurasi 59 dan hasil klasifikasi dari SPM akurasinya 64. Ini itu dari saya. Selanjutnya bisa next ke slide kembali. Selanjutnya bab hasil dan pembahasan. Berikut merupakan hasil output pengujian dari program yang telah dilakukan oleh Saudara Yusuf Maulana yang ditampilkan melalui tabel perbandingan berikut. Pada tabel ini, kita melakukan perbandingan dalam beberapa percobaan jumlah data dengan kelipatan 10.000, 20.000, 30.000, sampai 70.000. Pada algoritma KNN diambil nilai N sama dengan 10 karena memiliki akurasi tertinggi dari nilai N lainnya dalam uji coba jumlah data 70.000 pada jurnal. Peningkatan jumlah ciri dapat meningkat pada titik tertentu dalam setiap percobaan dan jumlah ciri tersebut akan menurunkan tingkat pengenalan pada titik tertentu tersebut. Hal itu disebut efek fenomena Hughes. Terlihat pada hasil terdapat peningkatan setiap beberapa percobaan seperti peningkatan akurasi pada algoritma KNN pada jumlah data 50.000. Pada algoritma juga terdapat peningkatan dalam akurasi data pada algoritma naik bias pada jumlah data 20.000 dengan hasil 0,6 dan penurunan akurasi pada tingkat uji coba jumlah data 50.000 dengan hasil 0,58. Begitupun algoritma SPM yang meningkat pada titik tertinggi yaitu 0,65 dengan uji coba jumlah data 50.000. Dapat dilihat
Didapatkan hasil tertinggi perbandingan dari 3 algoritma dengan nilai hasil akurasi tertinggi yaitu 0,65 yaitu algoritma SPM. Next. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan melakukan perbandingan algoritma klasifikasi dalam pengklasifikasian data penyakit kardiovaskular, didapatkan bahwa SPM memiliki nilai akurasi terbaik yaitu sebesar 0,65 pada jumlah data 50.000. Nilai tersebut adalah nilai akurasi tertinggi dibandingkan dengan algoritma yang lain pada jumlah data yang sama. Sedangkan untuk jumlah data yang lain, SPM juga memiliki nilai akurasi yang lebih besar dibandingkan algoritma KNN maupun naive Bayes. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.